Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Sabtu 20 September. Kali ini kita untuk analisa minggu depan dan harian ya, tanggal 22-nya sampai tanggal 26 September nanti ke depannya. Bagaimana pergerakan gold saat ini? Gold sudah menembus di atas 3650, jujur di luar prediksi gua ya, karena kita memperkirakan di area 3672 sampai 3638, ternyata dia tembus area resisten, artinya gold kembali ingin menuju new ATH. So di sini sudah tidak aman untuk sell ya. Resisten pertama ini resisten kecil sih. Sebenarnya di daerah 36 ini resistennya kecil semua. Di atas juga sama di 3680-an, ini juga resisten tipis ya. 3686, makanya dia juga sulit untuk tembus di malam harinya. Lalu kemanakah arah gold? Arah gold jelas naik ke atas karena di malam hari di jam USA tiba-tiba mereka pada beli emas banyak banget ya dari 3650 sampai 3685 satu sesi doang tanpa news ya. Ini berarti retail yang beli gitu ya. Sampai terbang setinggi ini. Lalu bagaimanakah pergerakan arah gold di minggu depan? Ini untuk sell tipis karena ini adalah new ATH biasanya akan jebol biasanya ya, akan jebol seperti ini, lalu kembali turun jika tidak ada big news seperti di hari Senin pagi, biasanya nggak ada, nanti kita lihat di Varis Factory-nya. Lalu lebih aman tetap kita cari buy di bawah sini. Ini ada support kecil ya, support tipis, maka kita cari buy di sini untuk yang amannya. Lalu di bawahnya yang jelas sudah pasti supportnya adalah masih di daerah 3637 sini. Nah, lalu di atasnya ini area Fibonacci kita tadinya ya. Oke, ini berarti akan semakin luas. Kita jaga jarak dulu di hari Senin. Kita lihat pergerakannya akan kemanakah, berada di area mana. Kalau dia naik lagi ke atas, baru kita siap sell untuk menahan di new ATH-nya. Jadi ini sell tipis aja karena ini kemungkinan besar bisa jebol, walaupun sulit ya. Atau lebih baik tembusin, habis itu cari tambah 2 atau $3 gitu ya dari jebolnya, misalnya 3698, ini penutupannya bisa di 3702 atau 3703-nya, baru kita cari sell kalau menyentuh. Ya, karena habis itu biasanya bisa tajam turun ke bawah atau juga terbang naik ke atas karena tidak ada penghalang di atasnya. Tapi yang pasti di daerah Fibo kita di daerah 3735 selanjutnya dan 3778. Lalu di bawahnya lebih baik kita cari buy. Di sini ada support tipis tapi sangat tipis. Mendingan kita tunggu bawahannya lagi. Range-nya cukup jauh ya, sampai 40-an ini daerahnya. Ini memang daerah Fibo dan daerah support atasnya untuk pergerakannya. Kita kasih ruang dulu deh ya. Karena ini posisi seperti sekarang cukup riskan untuk open posisi mau buy ataupun sell di posisi tengah-tengah seperti ini. Jadi mendingan tunggu dia turun atau tunggu dia naik, agak naikkan lagi. Tapi kalau dari RSI sudah cukup tinggi di malam hari, jadi ada kemungkinan besar turun dulu ke bawah. Jadi pagi-pagi boleh cari sell mungkin. Tapi kita lihat dulu ada big news atau enggak di Sabtu minggunya ya. Lalu di candle daily masih di area 70-an, masih tinggi sebenarnya. Jadi ada kemungkinan besar akan ada candle merah 1-2 hari di minggu depan. Yang ini daerah 30 berarti tambah 5 candle ya. Tambah 5 candle kemungkinan terbesar adalah dia naik sebentar, lalu dia banting dulu ke bawah sedikit ya, tipis untuk dia naikkan ke atas, dia banting baru naik ke atas menuju ke selanjutnya. Kemungkinan terbesar adalah seperti ini pergerakannya. Kenapa? Karena ini 2 hari sudah merah. Dari secara teknikal nih ya, 2 hari sudah merah untuk kembalikan RSI yang sudah terlalu tinggi 80-an, turun ke bawah ke daerah 70-an, karena kalau dia mau terbang ke atas, posisi RSI umumnya itu di daerah 50-an baru enak. Jadi contohnya kayak gini ya. Ini kan daerah 50-an ya. Nah, ini padahal udah posisi tinggi kan, 33 60-an, baru dia pelan-pelan naik ke atas. Baru dia valid untuk naik ke atas. Jadi kalau dia mau lebih tinggi lagi, lebih amannya dia berada RSI-nya di daerah 50-an atau 60-an. Kemungkinan diharapin diturun dulu hari Senin atau Selasanya baru dia untuk terbang lagi lebih tinggi lagi. Itu dari segi teknikalnya kenapa kita pakai RSI untuk membacanya adalah seperti itu. Oke, mari kita lihat dari 4 jam ya. Ya 4 jamnya masih hanya cukup tinggi saja. Masih valid untuk naik ke atas. Nah, masih bisa ke daerah 3710 sampai 20 dari untuk ke RSI 70 atau 80 mungkin di 3720 ya, 3710 bisa dia. Di 4 jamnya hari Senin masih bisa sih. Ini masih ada kemungkinan naik ke atas. Masih bisa. Makanya lebih baik kalau mau cari sell mungkin di atasnya lagi kali ya. Di garis-garis terakhir baru. Ini daerah berapa? 37. Oh, pas di daerah 37-an. Ya, di daerah 37-an baru kita cari sell kalau mau. Di satu sih memang cukup tinggi tapi belum terlalu. Oke, itu dari teknikalnya, tapi yang pasti lebih baik kita cari buy di bawah lebih aman.
Namun kalau naik ke atas bisa langsung kita counter trend karena tidak kuat kemampuannya untuk dari secara teknikalnya. Ya, mari kita lihat sekarang langsung saja ke newsnya ada apa minggu depan. Cuma lihat ya, nggak ada news ya. Ya, newsnya ada Jepang gitu-gitu, tapi maksudnya bukan yang USD yang menguatkan gitu ya. Ini dari negara-negara lain, jadi yang menambah 10-20 yang udah gue bilang. Cuman sayangnya di malam hari gak ada big news, tapi malahan terbang tinggi. Core retail sales-nya merah, walaupun ini kali ini hanyalah tipis. Core retail sales merah, makanya dia terbang tinggi dari CAD. Ya. CAD pun bisa nambah $35 loh ya. Wow, ini harus dipantau juga nih ternyata news-news kecil ya. Gue pikir cuma nambah 10-20 ya, ternyata bisa sampai 35 loh kemarin malam. Oke, di hari Senin ada RBA, nggak terlalu kuat. Jam 8 pagi. China Loan. Oke. Wah, ini juga lumayan gede nih ya. China bisa nambah 20 juga nih. 15 lah paling nggak 15. Jadi kalau nambah 15 atau turun 15 boleh langsung counter trend. 11 siang sampai malam nggak ada news FOMC, tapi sepertinya tidak ada hasil. Speak aja. Miran, Barkin, Hamak. Oke. Di hari Selasa juga nggak ada. Kah setengah 3 ada German Flash Manufacturing PMI. Wah, nih Selasa lumayan penentuan nih. USD juga PMI juga. Mantap nih Selasa. News semua ini naik turun ini. Volatile nih Selasa. Rabu CPI-nya AUD. Malamnya jam 9 New Home Sales. Wah, Rabu lumayan lah ya. Kamis ada CHF USD Final GDP. Wah, ini 25 September akan menjadi penentuan yang wadidaw nih. Antara terbang tinggi atau banting dalam. Kamis, penentu. 25 September Kamis akan menjadi penentu. Akankah terbang melesat atau sekali kebanting dalam. Lalu di hari Jumat, GDP Core PCE juga. Minggu ini akan sangat barbar. Sangat amat barbar. Ini trader news paling suka nih minggu ini nih. Ya. Cuman kita lihat apakah robot kita mampu untuk menahan big news seperti ini untuk di minggu depan ini. Newsnya banyak yang besar ya. Dan kita lihat apakah robot kita mampu untuk menahan big newsnya. Untuk update-annya kita bisa cek di Telegram kita untuk kedepannya ya. Dan kalau untuk update news yang singkat bisa join Telegram di grup Telegram kita di bawah di deskripsi. Oke, so segitu saja analisa harian kita dan minggu depan kita. Untuk hari Seninnya, kesimpulannya singkat, ya kita akan cari sell untuk counter trend mungkin di 3710, 375 gitu ya. Kalau dikasih naik lebih tinggi lagi, tapi 37 gue udah open sell. SL-nya lebih jauh lagi ya, hanya open kecil aja. Lalu kalau dia turun ke bawah, baru kita cari buy di daerah 3655 atau 3630. SL bisa di 3615 sepertinya kecil kemungkinannya, jadi 3637 itu udah buy yang cukup besar lotnya untuk hari Senin saja. Nanti di hari Selasa close posisi atau kalau misalnya enggak ya udah kita kena SL-nya. Tapi kemungkinan terbesar hanya di daerah 3655 sampai 3710 mungkin 3705 masih mungkin kesentuh. Jadi cari sell di daerah situ. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini atau mingguan kita. Sampai jumpa.